Baik, inilah jajaran cast dan filmmaker. Boleh lebih merapat, kita foto bersama dulu. Coba dulu, silakan sebelah kiri. Silakan di kiri, boleh di tengah depan, silakan di tengah depan, tengah atas. Ya, silakan tengah atas, tengah atas. Oke, official fotografer kita, silakan. Baik, terima kasih. Nanti untuk teman-teman media kami persilakan juga untuk ambil foto di akhir. Kami persilakan jajaran cast dan filmmaker untuk duduk sesuai dengan nama-namanya. Jawab, jadi silakan boleh disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya terkait film Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Nomor pertanyaan pertama ke Pak Sunil, bukan special screening. Kita pengen tahu Pak Sunil respon-respon yang diterima dan masukan sangat luar biasa Pak. Bagaimana film ini bisa menjalankan? Ya, terima kasih semua teman-teman media yang sudah hadir hari ini dan terima kasih juga kepada partner kami Screenplay dan Fortera dan terima kasih Kons yang sudah membuat film ini dengan baik. Problem yang selalu ada dari segi cinta, segi luka yang ada di setiap keluarga itu. Yes, Mas Sunil, terima kasih. Kita ke sutradara kita, Mas Kons. Dengan respon yang tadi luar biasa dari teman-teman yang ada di sini dan di 22 kota sebelumnya, kita juga pengen tanya Mas Kons, gimana mengarahkan teman-teman cast? Scene tadi sebenarnya bagian kita yang scene paling kencang tadi, saya banyak berdiskusi dengan pemain karena saya merasa bahwa apa yang mereka rasakan adalah lebih penting untuk mereka kemudian menentukan apa yang posisi yang paling ideal untuk delivery itu, maka kamera saya akan menyesuaikan itu. Menurut saya itu kerjasama yang cukup efektif untuk merangkum emosi, untuk merangkum rekod dari scene tersebut, ya, untuk mengajarkan story yang efektif seperti itu. Dan terima kasih banget. Ya, Kevlin, ini kan keresahan dari secara personal juga pada saat di press con sebelumnya kita ngobrol dengan teman-teman media gitu ya. Kalau dari Evelyn sendiri, dari karakter-karakter yang dibawa dan diciptakan ini, apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan? Evelyn, silakan. Karakter ini sebenarnya menurutku setiap karakter itu punya delivery message-nya masing-masing ya gitu. Cuma kalau dari secara keseluruhan tuh ketika membuatnya tuh aku mencoba untuk tidak menjadikan karakter ini sebagai tokoh di dalam film gitu, tapi lebih ke melihat ada sisi negatifnya juga gitu. Begitupun ketika ada sisi negatif itu pasti ada alasannya gitu. Yang coba di deliver mungkin lebih menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti bisa diterima sama teman-teman yang udah nonton gitu. Apakah ini tentang kehidupan gitu, kehidupan tuh tentang pilihan, bisa tentang pilihan juga tentang gimana sih sebenarnya hubungan anak dan orang tua tuh sebenarnya udah sedekat apa sih gitu, apa benar. Cara aku memahami perasaan-perasaan Alin pastinya butuh waktu ya yang cukup panjang, dan senangnya selama proyek ini memang dipersiapkan waktu dan juga acting coach yang cukup panjang, dan Mas Coach juga selalu involved dari proses reading gitu. Jadi senang banget diberi waktu. Dan apa ya, kalau aku sendiri sih ngerasa banyak sekali kemiripan aku sama Alin gitu. In a way itu membantu sekali untuk mencari perasaannya Alin, tapi di sisi lain juga kadang itu menjadi challenge gitu loh Kak, karena aku jadi kayak kadang susah membedakan kayak pandangan itu pandangan aku atau pandangannya Alin gitu. Makanya waktu itu pas lagi reading tuh sempat berdebat juga, sempat berdiskusi gitu, kenapa sih Alin memilih melakukan ini gitu, aku kok nggak setuju gitu, padahal kan seharusnya aku mewakili perasaannya Alin gitu, bukan perasaannya Amanda gitu. Jadi mencari boundary itu antara Alin dan juga Amanda tuh cukup menjadi challenge gitu pada saat berproses. Cuman seneng banget karena diberi waktu dan semua castnya juga sangat apa ya, sangat kolaboratif, dan seneng banget dibantu cari perasaannya tuh bukan aku sendiri tapi bareng-bareng gitu sama Eva, sama Naila, sama ibu, sama ayah, sama Indian juga. Jadi beneran dibantu banget the whole process. Banyak akan penonton yang akan relate dengan karakter Alin di sini dengan segala macam perjuangannya. Apa yang kamu sampaikan sih dari karakter Alin yang bisa dipesankan ke teman-teman penonton nanti? Aduh, mungkin yang bisa dipetik dari karakter Alin tergantung pengalaman masing-masing penonton juga ya. Mungkin salah satunya adalah paham kalau kita semua tuh punya pilihan dalam hidup gitu, dan berhati-hatilah dalam memilih gitu. Dan kalau dari sisi Alin pastinya mungkin dari sisi pernikahannya gitu ya, dia tidak mau pernikahan
pernikahan itu menjadi jalan keluar dari setiap masalah keluarganya gitu. Jadi dia berusaha untuk beberes sendiri, baru setelah itu kita lihat ke depannya akan seperti apa. Tapi intinya dia nggak mau meneruskan generational trauma dia gitu dalam keluarga ke keluarga barunya. Gitu. Amanda Rolls, terima kasih Amanda. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Halo, apa? Oke. Silakan. Jadi sebenarnya karakter Wulan di sini mungkin saya juga sebagai seorang ibu dari 3 anak juga, dan juga di film ini juga punya anak 3 yang punya perspektif beda melihat ibunya dan ayahnya gitu. Jadi memang ada beberapa kesamaan antara saya sebagai ibu, saya Ina sebagai ibu, dan Wulan, yaitu saya mencintai anak-anak saya, atau ibu-ibu lain di sini mungkin juga akan mencintai anak-anaknya tanpa batas. Jadi itu yang mungkin energi itu yang saya bawa di karakter ini. Dan saya ngeliat juga Wulan ini mungkin dia punya pilihan-pilihan yang tidak tercapai. Bukan berarti dia nggak bahagia. Menurut saya Wulan itu adalah perempuan yang sangat bahagia gitu, karena memang dia punya anak-anak yang sayang, yang kompak gitu. Aku melihat banyak kebahagiaan sebetulnya di karakter ini. Cuma memang perspektif kita kan beda melihat Wulan ya di sini. Tapi aku ngerasa Wulan ini tough banget gitu, nggak banyak perempuan kayak gini kan. Dan dia juga sebenarnya mencintai suaminya gitu dengan caranya. Itu sih. Jadi saya mungkin dalam mendalami karakter ini saya tidak melihat Wulan itu sebagai karakter yang tragis, tetapi dia sangat bahagia sebetulnya dengan kekuatannya, dengan penerimaannya terhadap situasi yang dia jalani gitu, dengan cintanya yang begitu besar, luar biasa gitu. Jadi mungkin itu sih yang aku lihat. Scene mana yang paling kena untuk Wainan? Kalau kita tadi kayak saya salah satunya adalah scene gantiin sendal tuh mengena banget. Kalau buat Wainan, scene mana yang paling berkesan sih? Iya. Itu aku pikir itu simbol ya gitu. Mungkin kita semua, mungkin ibu-ibu di sini apapun dikasih buat anaknya gitu. Tapi in other way kita juga harus mendidik anak-anak kita gimana caranya mereka supaya tough gitu. Cuma saya mungkin bedanya dengan Wulan ngasih semuanya gitu ya ke anak-anak. Kalau saya mungkin agak, ini relate-nya sama saya kan pertanyaannya ya. Jadi memang ada berbanyak perbedaan, tapi memang banyak adegan-adegan yang menyentuh yang sebetulnya itu adalah ibu gitu. Itu adalah ibu yang sebenar-benarnya mereka akan memberikan apapun buat anaknya dalam kondisi apapun. Terima kasih Mbak Ina Febri untuk penjelasannya. Kita ke Anis. Hermante masih ketemu. Ini gimana sih Eva Celia untuk masuk ke dalam karakter Anis? Pertama selamat sore teman-teman media, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk nonton Andai Ibu Tidak Berikan Dengan Ayah. We really appreciate it from the bottom of our hearts. Gimana mencari Anis sebenarnya yang pasti baca skenario beribu-ribu kali, diskusi dengan Mas Kunz dan Kak Fs, menyamakan visi sebenarnya apa sih yang mau disampaikan lewat Anis gitu. Dia berdiri di mana di konstelasi keluarga disfungsional ini, dan yang pasti pendekatan aku memang lebih lewat rasa ya, gimana dia memandang ibunya, gimana dia memandang ayahnya, gimana dia memandang adik-adiknya. Dan Anis ini mungkin tidak terlalu banyak bicara, tapi sebenarnya menyimpan banyak sekali luka, dan gimana caranya itu bisa tersampaikan lewat mata, lewat bahasa tubuh gitu. Dan aku rasa ini juga representasi dari banyak sekali anak perempuan pertama di luar sana ya, yang merasa bahwa mereka harus selalu kuat sendiri gitu, dan itu justru yang membuat mereka merasa sangat overwhelmed dan burn out, karena nggak hanya mereka merasa bahwa mereka harus memikul semua beban sendiri, tapi juga merasa mereka bertanggung jawab atas beban emosional keluarganya gitu.
Apa yang Pak Celia rasakan saat scene akhirnya seorang Anis tuh meledak emosinya? Boleh ceritakan? Um, Sebenarnya gimana ya? Ya maksudnya Anis ini kan tumbuh di realitas yang sangat keras ya, sehingga dia jadi mempunyai canggung yang sangat keras gitu. Dia tidak tahu cara menyampaikan cintanya dengan cara lembut mungkin ke adik-adiknya, ke orang tuanya. Padahal sebenarnya cintanya besar sekali gitu, dan mungkin itu sih yang aku terus pegang gitu, bahwa sebenarnya Anis ini hanya pingin ngejagain keluarganya, nggak hanya pingin menciptakan environment yang sehat untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya, untuk anaknya terutama gitu. Gitu sih. Eva Celia, terima kasih Eva Celia. Kita ke Naila. Naila, kita boleh dikasih tahu banyak yang di sini ternyata. Asya ini memang dia yang aku bisa bilang dia ini jadi salah satu adik yang mengatakan sesuatu dalam rumahnya itu sebenarnya bukan karena dia nggak mau, tapi rasanya kayak dia nggak pernah cukup gitu, nggak pernah cukup dewasa untuk juga sebenarnya. Tapi ya harapannya semoga dengan adanya Asya jadi banyak anak-anak bungsu di luar sana yang gak merasa sendirian, karena ya ada Asya. Yes, ada Asya di sini. Ada Asya. Terima kasih Naila. Selanjutnya kita boleh kita ngobrol sama Ayah. Sore. Kata-kata tersebut apa sih? Boleh dikasih tahu dari sudut pandang Ayah Tio di sini, silakan. Tio ini bodoh banget. Sorry, gua jarang benci dengan karakter yang gue perankan, tapi ini gue benci banget. Kita dari mulai proses reading, kita di Eva. Sudah. Laki-laki, dia boleh gagal, tapi dia nggak boleh menyerah. Dan Tio ini menyerah dan mengambil cara-cara paling bodoh yang bisa dilakukan laki-laki. Jadi harapan gue saat gue mencari untuk bisa memerankan tokoh Tio ini, gue mau ini bisa menjadi pelajaran buat yang lihat bahwa kita sebagai laki-laki, kita nggak boleh kalah dan nggak boleh menyerah. Karena hidup tuh harus dijalanin aja. Kalau Tio ini kan dia memilih untuk mau gampang. Kesulitannya buat gue, kalau kita kan biasa mencari karakter tuh, kita coba gimana kita bisa relate sama karakter ini. Ya. PR banget gue harus relate dengan karakter model kayak gitu. Tapi that's the challenge and I love it. Kunz luar biasa keren, Kunz, respect. Dia bisa mengeksekusi sebuah drama keluarga dengan sangat keren. Dan film ini punya tingkat kesulitan yang tinggi banget buat kita semua cast. Ditambah lagi Kunz juga memberi kita PR. Jadi dia coba aja cari, nanti kalau dia ngerasa oh gue musikin, dia akan nyamperin. Tadi musik ini kira-kira kalau dirubah sedikit gimana, baru kita cari. Dan ya bersyukur gue alhamdulillah bahwa teman-teman cast gue melihat Tio ya, tapi itu bukan Bucek. Itu Tio, itu bukan Bucek. Tio, itu bukan Bucek. Ada pesan untuk ayah-ayah di sana? Terus berjuang dan urus keluargamu. Tepuk tangan dong untuk Bucek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih sudah datang. Bagaimana melihat hubungannya? Iya. Sebenarnya aku melihat khususnya hubungan antara, pertanyaannya kenapa sih Alin itu nggak maunya sama Irfan gitu. Dan ternyata mungkin pembelajaran ini didengar itu ternyata luput banget gitu. Dan sepanjang film aku lihat ternyata Irfan nggak mau dengerin, sibuk sama visinya dia tuh yang mungkin oh iya ya, aku berkaca bahwa itu yang aku harus persiapkan juga gitu, yang nantinya mungkin menjadi calon suami. Sebagai anak pertama, pikiran kita tuh jauh ke adik-adik, ke keluarga juga kayak gitu. Jadi aku sangat dekat dengan film ini. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita. Terima sharing ke kita. Anis boleh komentar nggak, Eva, gimana? Banyak yang relate sampai segitunya berarti kena dengan apa yang kamu bawakan di sini.
mau cerita dan be vulnerable di depan begitu banyak orang. Terima kasih juga udah selalu kuat, selalu berjuang. Mungkin pesannya Anis adalah kamu tidak sendirian dan bahwa kamu juga pantas untuk mendapatkan cinta yang selama ini kamu berikan ke keluargamu. Film Anda Ibu dan dengan Ayah ini sebagai Alin, dia anak tengah dari saudara ini. Dia anak yang sangat ambisius, dia punya misi yang sangat tinggi, punya rasa kepastian yang sangat tinggi juga. Di sini dia yang berinisiatif untuk membuka dari ibunya sebenarnya, karena dia pengen banget memahami pilihan-pilihan hidup ibunya gitu. Jadi dia sangat dengan empati lah kan. Saya Fazelia berperan sebagai Anis di sini, anak pertama dari Bulan dan Tio, kakak-kakaknya Alin dan Asya. Anis ini anaknya sangat keras di luar, tapi sebenarnya membawa banyak sekali kepedihan dan rasa sakit karena mungkin dia dibesarkan dari realita yang semakin keras. Aku Naila Purnama sebagai Asya. Asya ini adalah anak bungsu. Sebagai anak bungsu, Asya dia anak yang pendiam, dia jarang bersuara di keluarga. Tapi sebenarnya juga dia yang paling tahu apa yang terjadi di dunia. Jadi dia lebih banyak mengamati di dalam dunia. Saya Sheryl Widianti. Di sini saya berperan sebagai Bulan, seorang ibu yang memiliki double fungsi yang harusnya dikerjakan oleh seorang ayah, tapi juga dia kerjakan, dan seorang ibu yang punya 3 anak yang juga pincang-pincang. Kayaknya banyak orang yang di luar sana bisa relate karena mungkin bukan sesuatu yang baru gitu ya untuk mempertanyakan sejarah keluarga kita, ibu kita gimana dulu, ayah kita gimana dulu. Terutama nggak tahu ya rasanya kalau dari Alin tuh dia pengen lebih tahu lebih banyak soal ibunya, karena dia juga pengen lebih memahami dirinya juga gitu. Jadi melalui dia mencari tahu tentang masa lalu ibu, di situ dia juga mulai paham kenapa sih dia punya jalan pikir yang seperti itu gitu. Jadi mencari kesamaan itu juga sama ibu sebenarnya. Iya, atau mungkin buat anak-anak luar sana yang belum kepikiran untuk sebenarnya tuh ibu atau ayah sebetulnya kayak gimana sih, yang mungkin dengan adanya film ini bisa jadi arahnya juga bisa buka obrolan sama orang tua. Tapi ini juga maksudnya dengan apa namanya, kan ini memang menjadi cerminan bagi masyarakat juga tentang secara program ini. Gimana sih cara kalian sendiri untuk mendalami karakter masing-masing, apalagi karakter ibu yang paling menyentuh, diam tapi penuh makna, seperti apa gitu masing-masing orang? Gimana cara mendalami itu? Ya, pasti emang di karakter ini Bulan sebagai ibu dan saya sebagai ibu, ini sebagai ibu, tentu saja banyak perbedaannya, situasinya juga berbeda, tapi yang pasti adalah saya merasa Bulan dan Nina sama adalah seorang ibu itu punya cinta yang gak ada batas kepada anak-anaknya. Mungkin ya tentu saja dengan kondisi-kondisi yang berjarak dengan saya gitu ya, kita juga perlu ada diskusi hidup karakter ini bersama-sama, kita duduk bareng berminggu-minggu ya, kita ya butuh waktu yang cukup lama gitu supaya chemistry ini didiskusiin aksi reaksinya gimana gitu. Ada waktu yang cukup untuk sebelum syuting.
emosi yang sangat berat itu gitu, karena sehari itu adegan nangisnya tuh bisa banyak banget dalam sehari, jadi kita butuh kayak riset. Benar banget ya bagiannya. Lumayan melelahkan sebenarnya. Pastinya memang intensnya tinggi ya dari awal. Mungkin aku juga kesian gitu ngeliat mereka waktu habis syuting tuh udah capek banget kan, adegan dan nangis itu kan gak cuma 1 kali 2 take gitu, udah beberapa scene itu adegan nangis terus, dan satu scene itu bisa diambil mungkin 14 kali, mungkin berapa shot juga harus diulang. Luar biasa mereka punya stamina yang saya nggak bisa sih. Ya bisa jadi karena satu scene itu kan bisa berapa shot, dan satu shot juga harus bisa 2-3 kali. Jadi emang lumayan. Mungkin fun fact-nya juga tuh kayak kita bertiga kan adik kakak sama-sama introvert semua, pendiam gitu ya, tapi ibunya juga sama. Kita tuh kalau udah saling tambah, kita udah tahu gitu kita lagi mikirin apa, jadi sebenarnya sangat terkoneksi tapi dengan cara yang unik gitu ya. Chemistry-nya ada banget, tapi memang sebenarnya diem-dieman gitu. Ini lucu sih. Diem-dieman bukan berarti diem-dieman, tapi untuk mengumpulkan energi untuk scene berikutnya yang sangat intens. Jadi banyak jadi ibu sih mas, untuk jadi ibu sama si chemistry sama. Ya seperti yang kalian lihat, anak ini sangat menyenangkan, sangat cute, sangat supel, jadi memudahkan pekerjaan kita semua di sini. Jadi senang sekali ya. Ya nggak bintang? Yes. Lagi? Mungkin kenapa nih orang harus menonton film ini? Apa ya? Searjen apa sih film ini buat orang-orang? Mungkin gini, mungkin kita melihat banyak sekali genre film. Ada yang film yang menghibur dengan tertawa, film yang menghibur dengan serem gitu ya. Tapi film ini mungkin bukan hanya menghibur, tapi dia membuka rap kesadaran kita gitu, bahwa karena banyak relate-nya dengan kehidupan kita, membuka empati kita, dan mungkin juga tiba-tiba kita bisa bertanya kepada ibu kita apa sih perasaan dia gitu ya. Mungkin selama ini kita nggak punya kesempatan untuk ngobrol gitu, karena mungkin siapa tahu ibu juga pengen ditanya gitu, masa lalunya gimana sih, ibu perasaannya gimana sih. Dan ternyata juga di sini juga dari perspektif 3 anak ini melihat ibunya juga, oh iya ini aku kayak gini, harusnya begini. Jadi reflektif banget. Film ini penting untuk ditonton karena nggak menghibur tapi bisa jadi penghibur kan? Tapi juga membuka kesadaran. Yang pasti kita harap dengan film ini bisa mengajak kalian semua untuk lebih reflektif terhadap hubungan dengan keluarga dan bagaimana sih dinamika keluarga modern saat ini, dan gimana caranya kita bisa sama-sama berdiskusi untuk menciptakan pola keluarga yang lebih setara dan sehat. Yang membuat film ini urgent untuk ditonton sebenarnya dari respon orang-orang di sosial media gitu. Kita dapat respon yang sangat besar sekali, orang pengen sekali nonton film ini karena sangat relate gitu dengan isu fatalitas ini gitu. Jadi kayak rasanya ini urgent sekali sih untuk ditonton, dan semoga setelah menonton gak ada kepahitan lagi. Karena ada kita mewakili kalian. Tapi mungkin sedikit selain nangis, tantangan terbesar kalian dari karakter masing-masing. Kalau untuk aku pribadi sih, karena ini drama pertamaku ya, jadi memang banyak sekali challenge-nya, tapi thankfully Mas Mons dan KX juga sangat terbuka, dan kawan mainku juga sangat luar biasa dan sangat memberi dan membuat pekerjaanku jadi sangat mudah gitu, jadi sangat thankful atas pengalaman. Kalau boleh milih antara musik sama film, ide
mungkin Amanda sebenarnya tantangannya selain menangis. Tantangannya selain menangis, wah banyak banget ya. Banyak sekali karena karakternya Alin kan dari Gak cuma menangis ya. iya, gak cuma menangis gitu ya, banyak sekali layer gitu, karakternya sangat kompleks, banyak sekali dihadapi oleh pilihan-pilihan hidup yang sangat berat gitu, jadi layer-layer emosi itu yang mesti aku gali dan aku cari bersama-sama teman semua di sini, jadi kayak itu sih yang lumayan challenging. Manda tadi kan sulitnya itu walaupun aku merasa dekat dengan karakternya tapi aku nggak sepenuhnya menyetujui setiap pilihan dia gitu dalam cerita ini, jadi memahami kenapa ya Alin itu memilih pemahaman ini gitu tuh butuh banyak diskusi sama Mas Coach dan juga Mbak Evelyn gitu, jadi untungnya ada diskusi yang two communication gitu. Oke. Mungkin ketika soal pandangan Alin terhadap ayah sih, mungkin Amanda tidak terlalu setuju cara Alin memandang ayah, tapi aku belajar untuk bisa memahami kenapa ya Alin bisa memandang ayah seperti itu. Oke, jangan lupa nonton. Terima kasih. Jangan lupa nonton Anda Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah Di bioskop kesayangan Anda semua pada tanggal 4 September. Thank you. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Gimana apa nih Mas? Oke, mungkin sudah tayang, mungkin buat pemirsa yang lain belum tayang, buat kita sudah ya kan, filmnya bagus. Tapi seperti apa boleh ceritakan lagi karakternya masing-masing sebagai apa dan tantangannya di film ini sebagai apa? Dulu deh, gue challenge yang terberat buat gue adalah memerankan karakter dia, karena karakternya gue benci banget sama karakternya. Tapi ini menjadi challenge supaya kita bisa dari film ini supaya orang tuh nggak boleh menyerah dan mau cari mudah. Itu satu contoh laki-laki yang oke. Makanya harapan gua bisa memerankan Tio ini supaya nggak bisa, jangan sampai lu jadi laki-laki sejenis itu. Oh bukan, kalau Tio dalam mencari karakter Tio yang rumit buat gua. Tapi saat sudah berjalan karena kita cast semua ini kita berdiskusi terus. Jadi setiap sesi reading itu kita habiskan dengan berdiskusi mengenai related antara anak-anak tiga ini dengan Bulan dan Tio. Jadi kita sama-sama berlima selalu, jadi dalam menciptakan sebuah adegan nggak ada yang kerja sendiri. Karena kita cari ada reason yang adegan dilakukan oleh Tio di masa muda, itu harus kita sambungkan dengan adegan di Tio di masa sekarangnya. Itu juga beruntung buat kerja dengan cast yang luar biasa sehingga hasil diskusi itu bisa menciptakan adegan yang dilihat oleh teman-teman. Tapi Happy ngasih banyak, akhirnya banyak yang sebel sama Tio nih, tapi berhasil. Alhamdulillah kalau banyak yang sebel sama Tio, karena Tio bukan Bucek. Oh iya. Ayah Tio ya. Itu kan Tio bukan Bucek. Kalau aku tuh pertama kali baca jadi Irfan, sebenarnya impresi pertamaku, wah ini tipikal cowok-cowok green flag nih ya kan, yang bisa jadi cowok yang provider buat ceweknya. Ternyata pas along the way, ternyata Irfan tuh banyak kekurangan-kekurangan yang dia tidak sadari. Contohnya kayak dia tidak mendengarkan seutuhnya apa yang Alin rasakan. Dia tidak bisa menjadi sosok yang Alin butuhkan pada saat itu, which is menjadi the next ayah mungkin dalam tanda kutip ya. Itu yang mungkin Alin sadari, tapi Irfan nggak sadari. Gitu sih jangan sebesarnya. Dan yang paling kena adalah ada laki-laki masih di rumah ini, itu kena banget sih. Di reading pas lagi take juga di rumah tuh gimana ya, jadi the man in the house tuh gimana, ternyata sesusah itu. Gitu sih. Apa?
setiap kali tuh memaki-maki skenario gue gitu. Bego banget sih. Bener marah-marah. Jadi ya tapi itu yang menjadi challenge buat gue kan. Biasanya kita mencoba dekat dengan karakter yang kita perankan, sementara karakter yang kita perankan nih anjing nggak mungkin kita udah laki-laki kayak gini gitu. Nggak mungkin banget kan, buat gue juga nggak mungkin, tapi kan harus kita menjadi Tio. Nah, itu ya gue bisa lakukan itu karena gue dibantu dengan pemain-pemain yang lain. Ya kan kita tidak bisa memilih peran. Jadi biasa kan karakter yang datang ke saya, terus saya rasa bisa nggak saya lakukan ini. Itu kita harus kolaborasi dengan pemain-pemain yang lain, dengan director, dengan tim di lapangan yang bisa memberi kita ruang untuk bisa mempresentasikan si karakter yang ditawarkan kita. Gue beruntung mungkin gue setiap kali gue mendapatkan karakter-karakter berbeda yang bisa gue perankan, jadi sehingga tidak stereotip. Gue senang mempunyai challenge dalam peran-peran yang ditawarkan. Dan ya alhamdulillah setiap kali gue bisa ketemu dengan cast-cast yang mendukung gue. Semua enak gak enaknya itu bukan memerankannya, tapi enak gak enak dalam hubungan kita saat bekerjanya dengan tim kita saat itu. Itu yang buat gue enaknya itu. Tapi kalau peran ya kita bekerja untuk mencoba mendapatkan peran itu bisa kita perankan dengan baik. Enggak, gue tidak observe, mungkin karena pengalaman gue juga sudah hampir 30 tahun gue syuting, jadi gue sudah banyak pengalaman dalam hidup gue dan dalam pekerjaan gue di dunia film ini yang sudah bisa menjadi gue tinggal gue coba untuk karakter ini gimana masuknya, ya mungkin keuntungan itu gue lahir duluan. Dan dari pengalaman dirimu untuk memerankan banyak film acting, masih ada nggak keinginan dirimu untuk gue incar banget karakternya? Enggak, gue tidak pernah punya ambisi. Gue menjalani hidup gue sesuai dengan yang datang dari gue. Jadi begitu juga dalam karir, alhamdulillah setelah 30 tahun gue masih bisa berada di sini, masih bisa berkarya dan masih bisa semoga bisa memberi inspirasi buat yang lain. Lagi teman-teman aman? Oke, jangan lupa nonton. Oke. Jangan lupa nonton Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Mulai tanggal 4 September 2025 di seluruh bioskop pesantren. Jangan sampai nggak nonton dan bawa handuk.